Jembatan Pamuruyan cuy, setelah sekian lama ini masih belum kelar juga ya. Terakhir itu longsor mungkin sekitar setahun yang lalu mungkin ya. Lupa pastinya, tapi ini sih masih proses perbaikan ya, walaupun belum 100% selesai. Tapi kalau jalannya ini sudah kembali dua arah, sudah satu arah lagi. Kalau dulu sempat buka tutup jalan satu arah karena badan jalannya pun amblas itu ke bawah. Jadi ini rencananya Mang Men mau bikin video perjalanan dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu lewat Jalan Cikidang, karena ini momennya pas ya, sore-sore. Karena paling enak itu Jalan Cikidang itu sore-sore ya, jalannya sejuk. Pagi juga enak sih sebenarnya ya, tergantung situasi dan kondisi aja. Ini keburunya sore, jadi Mang Men berangkat sore-sore. Nanti kita coba menepi dulu teman-teman. Nah, oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Mang Men ya. Dan di video kali ini seperti tadi dicuplikan video di awal ya, ini Mang Men rencananya mau bikin konten motovlog lagi, perjalanan dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu lewat Jalan Cikidang. Dan ini tepat di pertigaan yang mau ke arah Cikidang. Ada petunjuk jalannya tuh teman-teman ya, kalau ke arah lurus terus itu ke Bogor ataupun Jakarta. Dan ini kita nanti belok ke kiri yang ada belokannya itu lewat Cikidang. Itu kalau ke arah sana ke Cibadak ataupun ke Pelabuhan Ratu lewat jalur Cibadak. Nah, ini Mang Men coba buatin video perjalanan ke Pelabuhan Ratu lewat jalur Cikidang ya. Jadi seperti apa suasana ataupun kondisi jalannya di sore hari ini. Jadi langsung aja teman-teman bisa simak videonya ya. Yuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perjalanannya teman-teman. Ini kita belok kiri ke Jalan Cikidang. Ini baru pertama kali ya lewat jalan sini. Semoga mudah-mudahan jalannya bagus, mulus, jadi di perjalanannya lancar jaya ya. Kalau durasi tempuh dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu itu sekitar 90 menit teman-teman, ataupun 1,5 jam, tergantung bawa motornya juga sih. Seperti di video sebelumnya ya yang Mang Men pernah buatin, dari Pelabuhan Ratu ke pertigaan yang mau ke Cibadak itu ya hampir 1 jam. Karena memang bawa motor standar ya, di 50-60 km per jam. Dan ini coba Mang Men buat video lewat Jalan Cikidang akan memakan waktu berapa lama. Jadi biar jadi pilihan ya, alternatif buat teman-teman kalau mau perjalanan yang semisal dari arah Bogor ataupun Jakarta, mau lewat jalur Cibadak yang ke Cikembang terus ke Pelabuhan, ataukah lewat Cikidang ini teman-teman. Sebenarnya kalau jalan yang ke Pelabuhan lewat jalur Cibadak ke Cikembang itu jalannya sudah bagus ya, dan bahkan ke pelabuhannya pun keren pokoknya, mulus, lancar. Jadi semisal kalau buat teman-teman yang biasa bawa motor ngebut pun itu mungkin nggak sampai 1 jam, 45 menit juga sudah sampai dari Cibadak mungkin ya. Nah, ini kita coba lewat Jalan Cikidang, dan mudah-mudahan itu tadi, semoga jalannya sudah mulus, sudah bagus, sudah lancar di perjalanannya ya. Wah, amin. Semoga saja. Let's see. Mari kita lihat. Gokil. Dan ini posisi di jam 4 teman-teman. Jam 15 lebih 56 ataupun jam 4 kurang 4 menit. Dan suasananya seperti ini. Sebenarnya udah lama juga pengen bikin motovlog rute jalan atau perjalanan ya, dari Cibadak ke Cikidang, Cibadak ke Cikidang, Cibadak ke Pelabuhan lewat Jalan Cikidang, ataupun sebaliknya dari Pelabuhan ke Cibadak lewat Cikidang. Tapi ya karena terkendala satu dan lain hal, salah satunya dulu sempat ya, tapi nggak di videoin, sempat bawa motor ke pelabuhan itu berdua, dan
dengan kondisi jalan yang memang ya bisa dibilang ekstrim lah kalau bagi pemula, karena tanjakan, turunan, belokannya itu luar biasa, memacu adrenalin. Kalau yang buat yang belum terbiasa ya pasti kaget nih, gila. Jalannya gini amat. Tapi ya kalau misalnya udah biasa, ya biasa-biasa aja. Gak ada apa-apa di sini ya. Jalan segidang itu. Nah, jadi mumpung hari ini sendiri, gak ada yang dibonceng. Nah, jadi ya sedikit ringan lah perjalanan. Kita lihat seperti apa suasana jalannya saat ini. Dan enaknya tuh lewat sini, ini ya teman-teman, suasananya masih asri, masih banyak perkebunan, ataupun perkampungan warga, bahkan persawahan yang nanti kita lewatin tuh di perjalanan. Paling hanya sesekali berpapasan ataupun beriringan sama mobil-mobil besar. Ini kita lihat nanti seperti apa suasana jalannya dan durasinya berapa lama ya. Kalau lebih cepat lewat Cikidang ya mungkin kedepannya sering-sering pulang lewat Cikidang ya. Tapi kalau lebih lama sepertinya ini ya perjalanan ataupun rute pulangnya untuk saat ini aja nih. Tapi sebenarnya kalau dari durasi tempuhnya mungkin hampir sama aja. Kalau untuk berapa puluh kilometernya mungkin juga kurang tahu pasti. Tapi sebenarnya kalau memang kondisi jalannya bagus, kondisi jalannya mulus, ya hampir sama. Kalau kita lewat Cikembang ya, Cibadak Cikembang. Nah ini di bagian sininya bisa teman-teman lihat, alhamdulillah masih lancar jaya ya, bisa dilewatin dan juga kondisinya ya nggak sedikit, dia pun agak sedikit bergelombang ataupun ada tambalan beberapa, tapi masih enak lah tuh, masih enak dipakai buat jalan, nggak bikin pantat pegel. Ini sayangnya masih musim kemarau ya teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman pun sama, untuk bulan sekarang masih musim kemarau. Walaupun ada beberapa tempat dan beberapa kota yang sudah diguyur hujan, alhamdulillah. Tapi sampai saat ini Sukabumi masih seperti ini, masih kemarau, belum diguyur hujan. Jadi jangan berharap kita bisa melihat pemandangan hijau-hijau di sekitar ataupun di kiri kanan jalan untuk saat ini ya, kalau musim kemarau seperti ini. Karena ya pohon-pohon pun ataupun tanaman-tanaman pun kebanyakan yang sudah mengering ataupun kekeringan. Ada kendaraan pribadi, Nah ini sampai di Lubun Datar, di depan ada Indomaret, di sebelah kanan. Dan seperti biasanya kalau ada Indomaret pasti ada Alfamaret. Tuh, seperti adik kakak yang tidak bisa dipisahkan ya. Alfamart maksudnya ya, bukan Alfamaret. Ini jalanannya sudah mulai bergelombang teman-teman, tapi it's okay, masih bisa dilewatin.
lagi mau ngirim, pengiriman kayu. Wih, ada yang lagi drum band teman-teman. Kita coba salib ya. Wih, dan mohon maaf teman-teman, sepertinya Mamen pun nggak bisa bawa motornya cepat-cepat juga ya, karena ya belum terbiasa, belum tahu rutenya ataupun jalannya sekarang seperti apa. Dan ditambah ya karena baru pertama kali lagi ini jalan ke pelabuhan lewat sini, jadi biar lebih menikmati suasana sekitar kiri kanan jalan. Biarpun tidak hijau seperti biasanya karena musim kemarau, tapi ya kita nikmatin aja. Jadi di bagian sini jalannya sih rusak enggak, cuman memang banyak tambalan ataupun ada beberapa juga tuh yang jalan berlubang, tapi nggak banyak sih. Tinggal kita pilih-pilih jalan aja yang mau dilewatin. Intinya hati-hati lah. Intinya tetap hati. Dan masih ada angkot juga tuh teman-teman. Angkot warna hijau, jurusan ataupun rutenya ke Terminal Cikidang, Terminal Cibadak. Nah, sampai sore ini masih ada ternyata. Luar biasa. Ya cuman ke pelabuhan aja ya yang masih ada angkot. Ke Cikidang pun ini masih ada angkot juga. Ini kalau jalannya bagus, pasti wisatawan pun yang mau liburan ke Pelabuhan Ratu mungkin kemungkinan pasti lewat sini sih, yakin. Masih melewatin perkampungan rumah warga ya teman-teman. Kiri kanan masih banyak rumah-rumah warga ataupun yang warung-warung yang berjualan. Jadi kalau mau liburan, mau beristirahat dulu, banyak warung-warung juga tuh di bagian jalan di sini teman-teman. Dan jalan Cikidang ini paling terkenalnya tuh ada apa sih, letter S-nya Cikidang. Ya, letter S-nya Cikidang yang memang sering ramai dibicarakan ya. Karena memang jalan yang bisa dibilang paling ekstrim ya, trek ataupun jalan yang paling ekstrim, letter S Cikidang. Tapi dulu terakhir sih itu sudah ada pelebaran, jadi nggak sempit seperti dulu banget. Karena dulu itu letter S-nya tuh jalannya sempit ya, hanya cukup buat 2 mobil ataupun 2 kendaraan. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu sudah ada pelebaran jalan. Jadi di bagian situ sudah jalannya sudah enak, sudah lebar. Jadi buat pengendara pun bisa lebih leluasa lah dalam berkendara. Kita melewatin perkebunan sawit dan tampak seperti yang tadi Mang Men infokan, yang biasanya rumput-rumput di pinggir-pinggir atau di bawah-bawah jalan warna hijau, sekarang
tampak menguning, mengering teman-teman. Jarang terkena siraman air hujan. Aduh, sayang banget ya. Tuh, tampak mengering seperti ini, seperti itu. Ini kalau rumputnya lagi pada hijau, bahu-bahu jalan lagi pada hijau itu biasa suka dipakai nongkrong sambil ngopi ya, buat istirahat di perjalanan pun bisa, karena enak ya. Tuh, bahu jalannya ataupun pinggiran jalannya cukup luas, apalagi kalau memang kondisi rumputnya tuh lagi menghijau, lagi hijau nggak kering kayak sekarang, itu bagus banget teman-teman. Dan di depan ada apa? Oh, kita beriringan sama kendaraan roda 4 teman-teman. Dan juga roda berapa sih? Roda 8 ya. Ada truk, ada mobil pribadi juga, ada mobil touring juga ada ya. Jadi ya seperti ini. Dengan akses jalan yang kita belum terbiasa, hati-hati aja. Masih lewat perkebunan sawit teman-teman, dan suasananya seperti ini. Dan di depan ada spot jalan yang instagramable kalau biasanya. Tapi nggak tahu sekarang musim kemarau seperti apa. Biasanya suka banyak orang yang jualan. Nggak banyak sih, ada beberapa orang yang jualan kopi. Jadi buat pengendara yang lewat bisa ngopi-ngopi di situ dulu sambil menikmati suasana pemandangan ataupun suasana jalan di bagian tersebut ya. Nah, ini tepatnya di depan ini yang masuk ada Gapura Walagi Jati Utami, PTP perkebunan mungkin ya. Nah, white and see. Kita coba pelan-pelan karena jalannya masih seperti ini. Tuh, pada mengering ya teman-teman, kiri kanan jalan. Nah, di depan sini itu biasanya tempat instagramable banget teman-teman. Nah, banyak yang jualan, tapi sekarang tadi seperti ini tuh, ada seperti bekas warung juga, tapi tidak dipergunakan. Dan kayaknya ada beberapa pohon yang memang ditebang ya, karena ditakutkannya itu roboh dan menimpa pengguna jalan. Jadi tidak seestetik dulu ini. Nama jalannya tuh lupa oblongan atau apalah, lupa lah. Buat teman-teman yang tahu nama jalan yang tadi itu apa, silakan bisa komen ya. Saya ingat Mang sih namanya itu, kalau nggak coblongan atau oblongan atau apalah, ada ngan-ngannya gitu lah. Nah, itu dulu ramai banget ya teman-teman. Ada yang jualan, ada yang nongkrong sore-sore. Karena kiri kanan jalannya itu banyak pohon-pohon besar yang emang menutupi, ya bisa dibilang cukup rindang ya. Jadi enak suasananya buat ngadem atau buat santai. Tapi tadi kalau sekarang kelihatannya yang seperti itu ya. Mungkin karena faktor pohonnya ditebang juga mungkin ya. Jadi suasana kenyamanannya sudah berkurang. Apalagi kondisi kemarau sekarang. Nanti kapan-kapan kita tengok lagi
Semoga aja bisa nyaman lagi seperti dulu tempatnya ya. Padahal sekarang udah jam 4 lewat, belum kelihatan ada muda-mudi yang nongkrong di bahu-bahu jalan, di sepanjang jalan yang ke Cikidang ini. Nah, ini nih jalannya di aspal nih. Ini baru gokil. Ini baru gokil, the best. Aduh. Berarti ini masuknya kabupaten ya? Oh, kabupaten dipimpin sama Bapak Bupati. Widih. Berarti ada andil nih Bapak Bupati, Bupati Sukabumi itu Bapak Haji Marwan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah teman-teman. Bapak Haji Marwan. Yes. Ada pom bensin di sebelah kiri. Yang mau ngisi bensin juga. Wah, tutup teman-teman. Untung udah beli bensin. Itu padahal pom bensin besar satu-satunya. Kalau lewat Cikidang ya, kesananya udah nggak ada pom bensin lagi. Pom bensin besar seperti itu maksudnya. Tapi kalau yang dagang bensin-bensin eceran sih masih banyak di sepanjang jalan. Tapi kalau pom bensin besar seperti tadi ya itu doang. Nah, ini jalannya sudah mantul, sudah jos. Ini mudah-mudahan seterusnya ini. Mudah-mudahan seterusnya jalannya lancar jadi. Keren ini. Keren sumpah. Ini nggak bakalan terasa kalau jalannya seperti ini. Nggak bakalan terasa, tahu-tahu udah di pelabuhan aja ini kayaknya. Iya. Bentar cuy, kita cek dulu kamera handphone. Kita cek dulu kamera HP ya. Aduh, kamera HP. Kita cek dulu baterai kamera, takutnya nggak kerekam. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah masih kerekam teman-teman. Kita lanjut jalan lagi. Gila, perjalanan dari pertigaan Cikidang sampai barusan melipir pun itu udah 20 menit. Nah, karena tadi sih banyak jalan berlubangnya, banyak jalan tambalannya dan beriringan sama mobil-mobil yang lain juga atau kendaraan lain. Jadi ya nggak bisa maksimal. Tapi ini sumpah jalannya udah keren teman-teman. Udah di aspal, asoy. Ini jalannya real ya, bukan editan. Cuma pertanyaannya, kenapa cuman sampai pom bensin tadi doang ya? Dari pom bensin ke sananya itu masih banyak jalan berlubangnya. Apa mungkin budgetnya hanya sampai pom bensinnya aja? Ya, I don't know lah. Hanya bapak pemerintah yang tahu. Tapi ini alhamdulillah sudah keren banget. Dan ada di depan ada petunjuk jalan Parung Kuda ke kanan, Pelabuhan Ratu lurus terus ya. Kalapanunggal. Nah, jadi kalau ke Kalapanunggal tuh ke kanan pada pertigaan ini, kita ke Pelabuhan Ratu lurus terus teman-teman. Dan gak bosan-bosannya ini Mamen berharap semoga jalannya ya kalaupun gak sampai pelabuhan seperti ini, minimal 3/4 perjalanan sudah seperti ini. Karena ini sumpah ini bagus banget, ini bikin ngantuk serius. Jalannya bikin ngantuk ini ya teman-teman. Tapi tetap ya utamakan keselamatan, buat tetap hati-hati buat teman-teman. Jangan terlena dengan jalan yang mulus seperti ini. Soalnya cuma jalan. Jangan terlena dengan segala sesuatu yang mulus ya, baik itu jalan ataupun perempuan. Wah, cuek. Karena yang mulus-mulus itu berbahaya ya.
Ini jalan mulus, biasanya kita suka terlena, asik. Apalagi yang biasa bawa motor kebut-kebutan ya. Jadi sekali lagi tetap utamakan keselamatan. Dan mohon maaf ya, Mamen nggak sempat searching juga untuk trek ataupun rute jalannya itu lewat daerah apa aja namanya. Jadi cuman ya sebatas konten aja ini, sebatas konten bikin video perjalanan dari Cibadak ke pelabuhan ya. Semoga sih bisa bermanfaat, bisa jadi referensi ya buat teman-teman yang mau berwisata ke Pelabuhan Ratu ataupun ke Geopark Ciletuh, mau lewat Cibadak Cikembang Pelabuhan Ratu atau Cibadak Cikidang Pelabuhan Ratu ya, tinggal dipilih aja. Makanya teman-teman ini untuk videonya Mamen usahakan Mamen gak skip, jadi biar ketahuan, biar teman-teman juga tahu ya untuk kondisi atau akses jalannya tuh seperti apa kalau lewat Cikidang. Dan untuk video kalau dari Pelabuhan Ratu ke Cibadak ya, ke pertigaan tepatnya, ke pertigaan yang ke Cibadak dan juga pertigaan yang menuju Sukabumi, itu Mamen juga sudah buatkan videonya. Silahkan teman-teman bisa simak di video Mamen sebelumnya ya. Dan untuk kondisi jalannya kalau dari pelabuhan, intinya kalau lewat jalur Cikembang ke Cibadak itu alhamdulillah sudah bagus. Dan untuk kondisi jalan kalau lewat Cikidang, mari kita lihat nanti ya hasil videonya seperti apa dan durasinya berapa lama. Jadi yang bikin lama itu kalau lewat sini mungkin karena faktor jalannya yang memang gak semuanya mulus, dan juga kondisi jalannya yang agak sempit juga, ditambah mungkin dengan trek ataupun belokan, tanjakan, turunan yang ya bisa dibilang cukup menantang lah kalau buat yang baru pertama kali kesini. Jadi kita yang bawa motor pun ya pasti pelan-pelan ataupun ya hati-hati lah, nggak berani kalau harus kebut-kebutan. Nah seperti ini tadi hanya beberapa, mungkin ada berapa kilo ya, sekitar 2 kilo mungkin ya, lewat jalan yang lurus yang sudah diaspalnya. Dan ini kembali kita di jalan yang silahkan dipilih ya. Silahkan dipilih sendiri kalau jalannya. Mau yang lewat tambalan boleh, jalan yang ada lubangnya juga boleh, ataupun milih jalan yang agak mulus tapi harus konsentrasi matanya juga boleh ya. Seperti ini teman-teman, kita ngikut di kendaraan di belakang ya, karena ya memang kondisi jalannya seperti ini. Kalau nyalip-nyalip juga ngeri, banyak belokan. Jadi ya karena memang seperti itu, diusahakan kalau di belokan itu kita tidak disarankan untuk menyalip kendaraan lainnya. Tidak disarankan, bukan berarti tidak boleh ya, tapi tidak disarankan mungkin ya bahasanya. Karena selain berbahaya ya bisa membahayakan intinya. Bukan selain berbahaya, memang berbahaya. Karena kita nggak tahu di depan belokan itu dengan jarak pandang yang memang terbatas, kita nggak tahu ada
ada kendaraan apa enggak di depan itu. Jadi memang tidak disarankan kita menyalip kendaraan di tikungan atau di belokan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Mungkin ini rombongan yang mau ke pelabuhan juga mungkin ya. Beriringan tuh seperti ini. Ada 3 mobil di depan. Tapi sebelum melanjutkan kontennya, Mami coba melipir dulu seperti biasa ya. Karena ya maklum kondisi memori dan juga baterai seadanya. Kita coba melipir dulu, nanti di depan deh kita cek baterai dulu. Satunya udah panjang lebar ngomong, nggak taunya nggak kerekam cuy. Apa nggak sedih tuh ya kan? Wait and see. Wait and see guys. Kita lanjut jalan lagi teman-teman. Dan di depan ada terminal. Tadi Mamen istirahat dulu ya. Ada terminal Cikidang. Jadi seperti ini suasana terminalnya. Dan kalau ke Pelabuhan Ratu itu kita ke kanan ya. Ini ada pertigaan ataupun jalan Cagak. Kita belok kanan. Kita lanjut ke Pelabuhan Ratu teman-teman. Nah, jadi kalau sudah sampai terminal kalau sudah sampai terminal Cikidang itu ya kita tinggal ngikut jalan aja. Ikut jalan ini nanti kita sampai di pertigaan lagi sih. Cuman ya tetap endingnya nanti di Pelabuhan Ratu ya teman-teman. Ada yang memang nanti keluarnya di alun-alun, ada juga yang di terminal ataupun di pasar Pelabuhan Ratu. Dan sekali lagi Mamen informasiin begini suasananya di sore hari ya. Nah ini posisi di weekday, di hari Rabu, di tanggal 30 Agustus 2023. Suasana sore hari di Jalan Cikidang menuju Pelabuhan Ratu. Kemerdekaan masih bulan Agustus ya, itu banyak umbul-umbul juga yang berjejer di sepanjang jalan. Dan seperti pada umumnya ya, di tempat ataupun di jalan menuju ke tempat wisata, biarpun masih jauh ke tempat wisatanya, tapi banyak warung-warung yang bisa teman-teman singgahi. Warung-warung makan ataupun ya warung-warung kopi sekedar untuk beristirahat, bisa teman-teman singgahi ya, jajan-jajan sambil makan-makan di warung tersebut ya teman-teman. Apalagi yang perjalanan jauh ya, istirahat itu wajib lah. Istirahat itu wajib, istirahat itu penting ya teman-teman. Apalagi kalau kita udah lelah, udah ngantuk, mendingan ngopi dulu. Biar tetap fokus di perjalanan. Ini kan, ini turunannya gokil. Itu ada gunung di habis gitu cuy, sampai warna coklat. Mau dibikin apa itu? Seperti mau dibikin apalah, pabrik atau apa, nggak ngerti. Tapi yang pasti itu gunung atau kaki gunung atau bukit lah bahasanya. Mami kurang tahu juga. Mungkin kalau ini kelihatan nggak sih di kamera? Nggak kelihatan ya.
Itu di babat habis cuy. Ya habis pikri, pokoknya di luar nurul. Dan semoga ini nggak hujan juga ya. Sebenarnya berharap hujan sih, karena udah lama juga nggak turun hujan. Tapi kalau lagi di perjalanan gini, ini kebetulan Pak Men juga nggak bawa mantel atau jas hujan, jadi ya semoga nggak hujan dulu. Kan kalau jalan bagus gini tuh mobil juga nggak sabaran, pengen nyalip ya, tuh. Cuaca alhamdulillah ini cerah. Dan kalau prediksi sih kalau sama jalannya seperti lewat Cibadak, mungkin sekitar 1,5 jam ya, ataupun 90 menit. Tadi berangkat setengah 4, setengah 5, ya harusnya jam 5 sampai. Tapi sepertinya ini setengah 5 baru sampai sini. Kayaknya nggak mungkin ya setengah 5 sampai di pelabuhan. Tadi berangkat tuh ya kalau nggak salah setengah 4 sih, setengah 4 mau jam 4 ya, telat lagi setengah 6 deh, harusnya udah nyampe di pelabuhan. Nah ini yang tadi Mame infokan juga, salah satu jalan yang sudah ada pelebaran teman-teman. Nah di depan tuh ada letter S Cikidang. Nah ini untuk akses jalan yang sudah ada pelebaran, jadi kondisinya seperti ini, sudah melebar. Kalau dulu ya mungkin hanya sebelahnya ini di bagian kanan ini, tapi sekarang sudah ada lebar seperti ini, jadi luar biasa. Bisa lebih hati-hati, bisa lebih leluasa juga buat para pengendara ya. Hati-hati Anda memasuki lokasi rawan kecelakaan. Nah, memang ya, memang dulu sering terjadi kecelakaan, tapi ya mudah-mudahan itu terakhir dan nggak ada kejadian lagi. Semoga saja. Karena aksesnya teman-teman bisa lihat, untuk akses jalannya ataupun treknya seperti ini. Mamen pun nggak berani ya kalau misalnya ya bawa motor ngebut lah. Ini kalau berdua juga ya, kalau kondisi motornya prima atau kondisi motornya fit, hati-hati aja. Lagi teman-teman. Nah ini yang paling ekstrim, letter S Cikidang tuh ini teman-teman. Ini yang paling ekstrim nih. Tuh, udah kayak huruf S kan. Kalau jalanannya sepi seperti ini enak ya, tapi kalau udah macet, udah banyak kendaraan yang mengular itu aduh, bikin panik, bikin shock ya. Alhamdulillah tantangan pertama sudah terlewati, letter S Cikidang. Masih ada tantangan lainnya kah? Oh ada ya, nanti turunan yang ekstrim.
durian. Wangi durian cuy. Aduh, emang lagi musim durian sih kayaknya. Soalnya di jalan juga tadi banyak banget yang jualan durian. Berarti lagi murah nih durian nih. Aduh, sepertinya harus dieksekusi, harus digaskan. Oke, balik lagi teman-teman di konten motovlognya. Jadi mohon maaf ya, Mang Men nggak banyak pembahasan, nggak banyak cerita. Karena ini fokus di jalan ya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Ini bukan editan, sekali lagi ini bukan editan, ini real jalannya ya. Untuk rute jalan ataupun akses jalan seperti ini. Jadi buat yang sekiranya ragu-ragu buat lewat sini, mendingan jangan lewat jalur kota aja, jalur Cibadak Cikembang ya. Kalau lewat Cikidang ya aksesnya seperti ini. Jalannya bagus tapi ekstrim. Uji nyali. Uji nyali lewat jalan ini ya. Ada cross driver. Oh, ini tempat arung jeram ya teman-teman. Arung jeram dan sungainya ini ya. Itu di bawah jembatan. Oh, masih suasana Agustusan. Ada Gapura Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Semoga terus melaju agar semakin maju. Oh iya, ada satu lagi tanjakan ekstrim. Nah, tanjakan dan juga turunan ekstrim teman-teman. Di depan sini sih kalau nggak salah, mungkin beberapa puluh meter lagi ada tanjakan tuh, memang tanjakan plus sambil berbelok juga, tanjakan sekaligus belokan. Pokoknya menguji adrenalin. Ademnya. Ada tanjakan teman-teman, tanjakan yang lumayan ekstrim. Ada mobil di depan, ada mobil gede. Aduh, gila, yuk naik yuk. Naik. Alhamdulillah naik juga. Ada satu lagi.
Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi bukan ini. Nanti satu lagi, tapi bukan itu. Pemandangannya nih serius ini kalau udah musim hujan, ini kalau udah kembali hijau kayak biasa ini indah banget teman-teman. Wah, gitu. Jadi ketika tadi sudah disuguhkan dengan tanjakan dan turunan ekstrim, kita disuguhkan juga ini dengan jalan yang mulus. Jadi memang kalau peribahasa mengatakan berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Seperti kita kalau misalnya mau berkunjung ke tempat wisata, nggak sedikit tempat wisata yang memang akses jalannya tuh tidak terawat ataupun kurang diperhatikan ataupun belum diperbaiki lah, intinya seperti itu. Jadi ketika kita mau ke tempat wisata yang dengan jalan yang akses seadanya, tapi kita berusaha buat sampai ke tempat tersebut, makanya ketika sampai di tempatnya itu ya rasa capek, rasa lelah, rasa perjalanan ekstrim di jalannya pun ya terbayarkan dengan suasana yang indah. Begitupun ketika kita di jalan ya, ada kalanya kita kan nemu jalan jelek nih, misalnya seperti ini, nemu tanjakan curam ataupun nemu turunan yang curam juga, belokan yang ekstrim. Tapi ketika udah nemu jalan yang bagus lagi, jalan yang mulus lagi, wah rasanya tuh ini asik, long gitu ya. Sebentar, kita coba cek kamera lagi teman-teman. Seperti biasa, mohon maaf ya, Mang sering cek baterai kamera ya, karena ya itu takutnya aduh nggak terekam. Wait and see. Alhamdulillah masih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Nah, ini di depan nih Mang Men. Di depan Mang Men ya. Di depan Mang Men. Kira-kira berapa puluh meter lagi masih ada tanjakan yang harus dilewatin. Tanjakan bukan sembarang tanjakan. Sambil temani matahari sore teman-teman, matahari senja. Oh, tuh yang jualan durian sama itu apa, terubuk, bahasa Indonesia terubuk apa ya, jadi buah tebu muda atau apalah, pokoknya kalau jenis tanaman itu sejenis tebu batang gitu, tapi diolah ataupun dimakan langsung juga enak. Kalau bahasa Sundanya turubuk, tapi kalau bahasa Indonesianya kurang tahu juga, tapi yang jelas itu enak.
enak loh. Nggak ada yang nggak enak kalau di Indonesia itu. Karena lagunya juga tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Memang iya. Kita bawa tongkat tuh kasarnya tuh ya batang singkong, batang pohon singkong, terus kita tancepin aja random. Yang penting di tanah, kita tancepin di tanah ya udah pasti berbuah teman-teman. Makanya kita tuh dijuluki tanah surga. Tongkat kayu dan batu itu jadi tanaman. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Si paling ekstrim. Oh. Kalau dari sini kan kita nanjak teman-teman. Kalau dari arah pelabuhan ini turunan. Ada ke bahasa Sunda we, main malah mana naon ya. Kudunan ya. Semoga ini bisa sampai ngerekam sampai pelabuhan. Baterainya cukup dan juga memorinya support ya. Ini soalnya saya udah nanggung udah 3/4 perjalanan. Tuh, ini udah dapat tanjakan. Kita disuguhi sama turunan. Tapi jalannya bagus nih. Tuh. Jalannya bagus teman-teman. Oh. Asik. Wow. Lihat pemandangan gunung. Widih. Oke ya, keren. Cuman tetap hati-hati coy. Jangan terlena sama jalan yang mulus. Ini tanjakannya kalau dari pelabuhan, wah ngeri-ngeri sedap ini. Treknya ini menanjak terus berarti ya sampai nanti. Sampai tadi pas tanjakan. Ini ada aspalan nih. Oke, mantap. Tapi ya cuma sebagian. Aspalan tapi cuma sebagian, cuy. Sampai nggak bisa berkata-kata ini. Asik. Ini masih suasana jalannya. Ini serius mah. Ini serius keren. Ini serasa naik roller coaster ya. Aduh. Udah serasa naik roller coaster bener-bener ya. Jalan bagus, jelek, bagus, jelek. Ya. Kita nikmatin aja. Nikmatin jalan berlubang ya. Dan ini sepertinya sudah mendekati teman-teman. Nah, di depan ada pertigaan. Nah, jadi untuk ke Pelabuhan Ratu itu seperti yang tadi Mang informasikan, ada 2 rute yang bisa teman-teman lewatin. Nah, kalau ke kanan itu
Nah, jadi kalau ke kanan itu juga bisa tuh. Itu nanti tembusnya atau endingnya tuh di terminal ataupun di pasar Pelabuhan Ratu. Dan kalau ke kiri juga bisa, nanti tembusnya di alun-alun. Jadi Mang Nen ini coba lewat kiri, nanti sampainya di alun-alun, dan juga Mang Nen akhiri videonya mungkin di alun-alun ya. Tapi sebentar, sebelum lanjut, tuh kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih aman. Nah, jadi estimasi kalau misalnya perjalanan lewat Cibadak, Cikembang terus ke pelabuhan itu kan biasanya 1,5 jam ataupun 90 menit. Dan ini pun sepertinya sama ya. Ini sudah jam 5 kurang 5 menit. Jadi kalau sudah di pertigaan tadi, ini kita ya mungkin 5-10 menit lagi sampai di alun-alun, tergantung bawa motornya. Kita coba lihat aja nanti. Masih ada tantangannya satu lagi. Ada turunan yang cukup ekstrim ya. Ini indah teman-teman. Ini jalannya keren. Di sebelah kiri Mang Nen itu. Jadi di sini masih ada tantangannya. Biasanya kalau dulu pas Mang Nen pulang pagi-pagi ya dari Pelabuhan Ratu, sempat lewat sini tuh masih banyak. Wow, nggak kelihatan, nggak kelihatan ada lubang, aduh. Masih banyak ya monyet-monyet di pinggir jalan. Dan ini sore hari sepertinya nggak ada. Keluarnya kayaknya cuma di pagi hari doang ya. Nah, ini masih ada ya turunan ataupun jalan yang cukup ekstrim. Aduh, karena di pinggirnya tuh ada jurang teman-teman. Tuh, di pinggirnya tuh ada jurang dan nggak ada pembatasnya. Jadi ya buat teman-teman kalau mau lewat yang tadi, lewat pertigaan yang tadi Mang Nen infokan, tembusnya tuh di terminal ya, di terminal Pelabuhan Ratu ataupun di pasar Pelabuhan Ratu. Nah, mending lewat sana. Kalau lewat sini jalannya seperti ini. Tapi ya balik lagi, tergantung selera ya, tergantung pilihan teman-teman. Kalau lewat sini seperti ini kondisi jalannya, Mang Nen nggak skip videonya biar teman-teman tahu kondisi jalannya seperti apa. Itu masih ada monyet tuh. Jadi setelah lewat turunan ini, alhamdulillah tantangannya sudah selesai ya teman-teman. Terakhir sih ini trek yang menantangnya. Kalau buat Mang Nen, kalau buat yang udah biasa sih ya biasa-biasa aja, nggak ada tantangannya mungkin ya. Tapi ini sumpah kalau buat yang baru kesini ini, aduh, jalannya jos. Mobil juga bisa lewat sih. Mungkin kalau sekelas mobil ataupun roda 4 masih bisa. Jadi kalau untuk bis ataupun mobil box ya bisa sih, bisa kayak ini, cuman ya tetap hati-hati cuy. Kalau sudah sini ya tinggal sampai alun-alun saja. Kalau sudah sampai sini mungkin sekitar 5 menitan lagi.
bisa yuk. Aduh, ya. Kita bertemu kembali dengan jalan yang berlubang, teman-teman. Tetap dinikmati, tetap nikmati jalan berlubang. Kalau tak nikmat lubang berjalan. Wah, kuat. Ya, lubang berjalan donat ya maksudnya. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Orang yang jualan donat kan itu lubang berjalan. Donat-donat kan lubang. Kenapa donat ada lubang-lubangnya? Karena ya donat. Karena kalau nggak ada lubang-lubangnya itu bukan donat, tapi fried chicken. Krik, nggak jelas, anjir. Ya, aduh, seperti ini suasana sore hari menuju Pelabuhan Ratu. Suasana jalan Cikidang menuju ke Pelabuhan Ratu ya. Akses dan rute jalannya seperti ini. Ini kagak nyampe, 5 menit lagi tapi kagak nyampe. Asik. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya kalau mau lewat sini sih, kalau yang Mang Men rasain ya, enaknya tuh pagi-pagi atau enggak sore kayak gini senja lah. Kalau pagi-pagi ya kita bisa bertemu dengan sekawanan ataupun segerombol monyet-monyet yang ada di jalan tadi. Cuman tadi nggak kebetulan nggak ada monyet-monyetnya. Kalau sore hari ada satu doang, tadi 1 ekor. Biasanya kalau pagi tuh banyak ya, bergerombol. Ya kalau mau sekalian ngasih makan monyet ya pagi-pagi aja kalau mau lewat sini, lewat jalan yang tadi. Kalau sore-sore ya enaknya seperti ini sambil menikmati senja, apalagi buat teman-teman yang memang tujuannya mau ke pantai. Paling enak ya sore-sore berangkat misalnya ya dari lokasi awal itu siang ataupun sore nyampe Cikidang di perjalanan, dan sore ataupun petangnya tuh sudah sampai laut, sampai pantai misalnya, terus kita nginep. Nah besok paginya baru kita explore tuh, kita baru explore di pantai ya, explore pantai Pelabuhan Ratu. Karena paling enak tuh menikmati suasana pantai ataupun suasana jalan itu ya sore dan juga pagi. Sepertinya nggak ada lampunya cuy. Ini lewat sini aja. Jadi kalau dari pelabuhan
Kalau mau ke Cikidang, ini ada perempatan, tinggal lurus terus teman-teman. Kalau tadi, kalau ke sana itu ke arah Sukabumi dan juga Rumah Sakit Umum daerah Pelabuhan Ratu. Ya. Dan ini Mang Men menuju ke alun-alun Pelabuhan Ratu. Nanti Mang Men akhiri aja mungkin videonya di alun-alun Pelabuhan Ratu, sampai situ videonya. Karena kalau sudah sampai di alun-alun ya teman-teman tinggal explore. Sudah memasuki kawasan Pelabuhan Ratu, tinggal jelajah aja pantai-pantai yang ada di Pelabuhan Ratu. Pokoknya jos, the best choice for your vacation ya, asik. Yang artinya pilihan terbaik untuk liburan Anda. Hai. Seperti ini kondisi jalannya yang mau ke alun-alun. Ya kerasa ya memang tuh jam 5 lebih 4 menit. Ya telat 5 10 menit gak ngaruh lah. Masih beda-beda tipis. Cuman balik lagi tergantung teman-teman. Kalau misalnya 1,5 jam mau lewat Cikidang bisa. Tapi pengen 1,5 jam lewat kota yang jalannya nggak ekstrim juga oke. Sesuai selera aja. Sesuai selera aja ya. Nah ini ada perempatan teman-teman ke arah kiri ke Sukabumi dan di depan ada alun-alun ya. Oke, nanti coba akhiri kita melipir di alun-alun. Kalian Mamen liatin landmark alun-alunnya seperti apa. Ramai teman-teman. Mamen melipir, coba melipir dulu di sini ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah sampai di Pelabuhan Ratu dan tepat di depan Mamen ada alun-alun Pelabuhan Ratu yang suasana sore hari seperti ini tuh ramai ya, dan kondisi lalu lintas pun cukup ramai juga seperti ini. Jadi seperti itu aja perjalanannya dari Cibadak menuju Pelabuhan Ratu lewat jalur Cikidang. Jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Dari alun-alun Pelabuhan Ratu, terakhir Mang Men pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello terus, gokil.